malam hari ini ada sesuatu yang Roh Kudus mau singkapkan, saudara, bahwa eklesia itu nggak cukup sampai kepada pembentukan jemaat, pembentukan gereja. Ya. Nah, di dalam pola eklesia itu secara garis umum yang sering kali kita dengar adalah eklesia itu adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, gitu kan? Itu eklesia. Nah, pada malam hari ini Roh Kudus mau singkapkan eklesia, tapi di dalam realita tahun perjanjian. Wah. Nah, ini dia saudara eklesia. Eklesia tuh kita bisa baca bahwa sekumpulan atau perkumpulan orang percaya. Sekumpulan orang percaya yang dipanggil keluar. Ini bukan orang yang nggak percaya, tapi orang Percaya. yang dipanggil keluar. Wah. Makanya gini saudara, dulu saya nggak ngerti eklesia, hanya orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Tapi Roh Kudus pada di hari-hari terakhir itu singkapkan hal yang luar biasa, bahwa eklesia itu adalah orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia, tapi dibangun. Ingat loh, yang dipanggil keluar bukan orang yang nggak percaya, orang percaya. Pertanyaannya gini, kalau orang percaya tapi nggak dipanggil keluar, itu bahaya, saudara. Karena ini identitas yang Tuhan Yesus berikan kepada umat yang telah ditebus itu bukan hanya sekedar percaya, tapi kamu percaya harus dipanggil keluar. Kalau percaya tapi di tempat yang sama, sekalipun percaya tapi lingkunganmu lingkungan yang sama, kamu gak akan jadi. Makanya harus dipanggil keluar dan dibangun. Eklesia itu dipanggil, dipisahkan dan dibangun. Saudara percaya, ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar, ingat loh, Abraham, kamu harus pergi dari tanah kelahiranmu, dari rumah bapamu, rumah orang tua, dan dari sanak saudara. Ketika Abraham belum dipanggil, itu nggak salah. Mereka masih berfellowship dengan sanak saudara, benar nggak? Masih berfellowship dengan keluarga, itu masih. Tapi gini, ketika identitas Tuhan turun atas seseorang, atas saudara, turun nih, Tuhan mereveal, melepaskan suatu panggilan kepada orang-orang pilihannya. Saudara harus siap loh. Makanya saudara, eklesia ini gak segampang dulu yang pernah kita baca. Orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Wait. Yakin mau dipanggil keluar? Soalnya kalau dipanggil, kamu harus dipisahin. Gak mungkin gak? Yang biasa kamu sama-sama, kamu harus ditarik keluar. Harus dipanggil keluar. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kamu bisa dibangun. Kalau kamu gak dipisahin, kamu masih cemar. Sama aja. Balik lagi ke laptop gitu. Panggilan Abraham itu gini saudara. Abraham pada waktu itu dia nggak tahu, tapi dalam Alkitab mencatat karena kepercayaan Abraham diperhitungkan, benar nggak? Diperhitungkan karena dia percaya. Dia nggak tahu dia harus ke kanan atau ke kiri, dia nggak tahu. Pokoknya keluar aja, keluar. Dan itu nggak gampang, saudara. Itu nggak gampang. Keluar dari habit, benar? Keluar dari budaya kita yang telah dibangun berabad-abad oleh orang tua kita, orang lingkungan kita. Itu nggak gampang, saudara. Karena gini, kalau saudara dan saya dipanggil dan dipisah, baru di situ Tuhan mau bangun. Nggak bisa sama-sama. Halo,
Gak bisa sama-sama. Katakan, harus dibangun. Harus dibangun. Harus dipisahin. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal 18 ayat 13 sampai 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ingat loh, Yesus tanya ke siapa? Murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan, siapa? Yohanes Pembaptis. He is the prophet. Ada juga yang mengatakan Elia. He is the prophet. Benar? Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Semua identitasnya di dalam Yeshua. Kata orang itu gini, nggak bisa. Dia ada anointing prophet. Dia ada pengurapan para kenabian. Tapi yang lebih dahsyat gini. Lalu Yesus bertanya kepada atau salah seorang dari lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Oh my God. Apa katamu? Sekarang ini jangan kata orang. Sekarang ini, apa katamu? Siapa? Aku ini. So gini saudara. Buat Yesus ya, kata orang itu dia nggak digubris. Why? Kenapa? Saudara harus tahu nih, karena orang itu nggak di dalam perjanjian sama Tuhan. Dia termasuk orang luar, tapi orang percaya nggak? Orang Israel? Orang Israel. Yang dipanggil keluar siapa? Murid dong. Kata orang, ini dahsyat loh. Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia dia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau ada yang juga mengatakan enggak, dia salah satu dari itu identitasnya dahsyat kan? Tapi Yesus tidak menggubris itu. Lalu Yesus bertanya kepada, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Saudara, saya harus bilang ini. Eklesia itu nggak cuma teori kamu dipanggil keluar dari gelap kepada terang. No, kalau kamu cuma teori situ, kamu nggak ada pengenalan. Tetapi apa katamu? Ingat loh, no worship without relationship. Ingat nggak? Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Yeshua berjumpa dengan perempuan Samaria, dia bilang gini. Perempuannya bilang gini. Sebentar. Saya harus buka saudara. Ini luar biasa nih saudara. Nih, Yohanes 4 ayat 20 sampai 22. Nih ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya nih, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ingat loh, konteks perempuan bilang gini, dia berbicara tentang place, tempat. Tapi Yesus bilang, gini, yang dibahas Yesus itu bukan tempat, tapi identitas. Siapa yang kamu sembah? Yesus bilang gini, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. So gini saudara, apa yang diproklaim perempuan Samaria dengan proklaim Yeshua itu beda. Orang Samaria gini, enggak. Kata nenek moyang kami, balik lagi. Kan sudah dibilang, kamu harus keluar dari sanak saudara kalau mau eklesia. Perempuan Samaria ini masih belum ngerti. Karena ini kata nenek moyang kami harus menyembah di gunung ini. Tetapi kata kamu, Yerusalem tidak menyembah. Yesus bilang, enggak. Percayalah kepadaku. Ada waktunya kamu akan menyembah Bapa. Dia menyebut Bapa loh. Dia ngomong identitas. Dia bukan ngomong kamu harus menyembah ke Yerusalem. Tidak ngomong gitu. Dia ngomong siapa? Bapa. Dia harus memperkenalkan gitu. Kamu nggak kenal ternyata siapa yang kamu sembah. Itu kan kata nenek moyangmu.
Tapi no, kamu berarti menyembah gak kamu kenal. Tapi kami menyembah siapa yang kami kenal. Saudara, eklesia itu harus dibangun dan lahir harus dari pengenalan. Sekali lagi, kamu gak akan bisa masuk fondasi dan dibangun pengenalan kalau kamu gak dipanggil, dipisah. Gak bisa.